Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung menuju ke video 2, yaitu menyusun modul. Melanjutkan video yang pertama sebelumnya. Ya, sebelum kita ke langkah menyusun modul, akan saya sedikit jelaskan, tadi masih terpotong, bahwa tak tegaskan lagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya tegaskan bahwa untuk intrakurikuler adalah acuannya itu adalah capaian pembelajaran atau kompetensi dasar ya, intrakurikuler. Sementara kalau kokurikuler itu adalah acuannya adalah dimensi. Jadi seperti yang ada di bawah ini, dimensi itu ada 6 sebagai acuan untuk mengukur bahwa kokurikuler kita atau kokurikuler kita itu berhasil, atau P52RA kita berhasil itu dengan acuan ini 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, terus berbinakan global, terus bergotong royong, harus ada acuan penguatan karakter gotong royong, mandiri, terus bernalar kritis dan kreatif. Jadi intinya kalau kita tidak menyaksikan anak didik kita dalam melaksanakan P52RA kekreatifan siswa tidak kreatif, tidak bernalar kritis, tidak bergotong royong, ya berarti P5 kita gagal. Ingat, itu aja ya Bu ya, bahwa kokurikuler itu acuannya adalah dimensi, 6 dimensi tadi ya. Sementara kalau intrakurikuler adalah acuannya kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Itu untuk awalan dari video yang atau pembukaan video yang kedua. Kita langsung saja menuju menyusun modul. Halaman berapa Bapak Ibu? Kita lihat. Halaman 25. Ya, halaman 25. Bagaimana langkah-langkah untuk menyusun modul? Bagaimana konsep ya, pola untuk menyusun modul, konsep menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatul Alamin. Jadi modul ini terdiri dari komponen dan isi, yaitu komponen berisikan profil modul, tujuan, terus aktivitas dan asesmen. Profil modul itu berisikan tema. Ingat, tema tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 8 tema. Kita pilih salah satunya. Kemudian topiknya apa, atau judul modul bersama dengan topik. Terus fase atau jenjang sasaran. Terus durasi kegiatan proyek itu ada berapa jam, beberapa hari. Terus tujuan itu dicantumkan pemetaan, diantaranya dimensi, elemen, subelemen, dan nilai Rahmatul Alamin. Kemudian rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Terus aktivitas, alur aktivitas proyek. Dalam modul harus ada aktivitas, alur aktivitas proyek. Kemudian penjelasan detail mengenai tahapan kegiatan asesmen, jadwal kegiatan, dan penilaiannya. Kemudian yang terakhir asesmen, instrumen pengolahan hasil asesmen. Untuk menyimpulkan proyek. Oke,
Sekarang kita ke merancang dimensi, elemen, tema, dan topik proyek. Kita menuju ke halaman berapa? Ya, halaman 16 halaman 17 dulu. Jadi ada dimensi, ada tema, ada elemen dan subelemen. Itu ada di halaman 17. Nah. Oke, yang pertama adalah tema dulu. Kita cari tema. Temanya apa saja untuk madrasah aliyah fase E? Tema dan topik proyek. Oke, ini temanya. Temanya adalah ada 8 Bapak Ibu. Di sini tercantum tema proyek penguatan profil pada ini PSMA dan MK. Yang pertama adalah hidup berkelanjutan. Yang kedua kearifan lokal. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Terus tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian demokrasi Pancasila. Yang keenam berrekayasa berteknologi untuk membangun NKRI. Itu tema yang keenam. Tema yang ke-8 kewirausahaan. Tema yang ke-8 kepekerjaan khusus. Pekerjaan khusus MAK. Madrasah aliyah kejuruan. Kemudian setelah tema kita ke dimensi dan elemen. Tetapi perlu dilihat bahwa tema ini juga ada deskripsinya, bahwa disertakan deskripsinya, boleh kita baca bersama-sama. Misalkan hidup berkelanjutan, itu peserta didik menyadari adanya generasi masa lalu, itu ada deskripsinya, boleh dibaca kalau itu ya. Terus kearifan lokal, peserta didik memahami keragaman tradisi, bla 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 dan seterusnya. Bisa dibaca. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik memahami perbedaan suku, ras, agama dan budaya. Ya, untuk tema tadi berkelanjutan, contohnya pemanfaatan sampah organik di madrasah. Ya, untuk hutan dan paru-paru dunia. Contoh kontekstualisasi tema di kearifan lokal, sistem masyarakat aktif di tengah modernisasi. Terus Bhinneka Tunggal Ika, contohnya contoh kontekstualisasi tema adalah isu-isu keberagaman. Terus bangunlah jiwa raganya, itu tema yang keempat. Bangunlah jiwanya dan bangunlah raga badannya merupakan amanat pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka, bla 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 bla. Apa contoh kontekstualisasi tema? Contoh temanya, contoh kegiatannya adalah materi bullying media sosial, bullying. Kemudian tema berikutnya, tema proyek penguatan profil berikutnya, yaitu demokrasi Pancasila. Peserta didik memahami demokrasi secara umum, bla 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 bla. Ya begitu ya. Contohnya pilkades atau proses demokrasi di desa, atau kalau di sekolahan itu ya proses pemilihan ketua OSIS. Ya. Terus yang ke-6 berrekayasa berteknologi untuk membangun NKRI. Contoh temanya, contoh materinya, kegiatannya kalkulator faraid dengan program Excel sederhana. Terus kewirausahaan, contoh kontekstualisasi tema membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Terus berikutnya tema keberagaman. Ya, peserta didik menghubungkan berbagai pengetahuan. Sendiri Bapak Ibu. Terus contoh kontekstualisasi tema potensi porang dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Yang berikutnya, contoh berikutnya budidaya ikan tawar dan pengolahan hasilnya. Oke, itu temanya. Sekarang setelah tema apa Bapak Ibu?